seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, sebuah dosa itu bisa menyebabkan sebuah kesialan hidup, dan itu bisa kita urutkan logikanya. Tapi kadang-kadang juga tidak bisa kita urutkan logikanya. Gitu. Zina menyebabkan kemiskinan, umpamanya, gitu ya. Mungkin kita bisa logika, oh mungkin gini, mungkin orang berzina, kemudian akhirnya dia dosanya makin meningkat, itu kan perlu biaya untuk berzina. Ya kan, makin besar, umpamanya kan gitu. Akhirnya kemudian bisa miskin lah dia. Apalagi kalau orang sudah pada level umpamanya ketagihan dosa, nah, dia bisa miskin gara-gara itu, umpamanya bisa berantakan ekonominya. Oke, itu kan logika yang kita bangun mungkin ada benarnya. Tapi bisa jadi tidak pakai logika, nggak ada logikanya. Pokoknya begitu kau lakukan itu dan kemudian menjadi dosa yang tidak ditaubati dan terus-menerus dilakukan, maka hidupmu akan sengsara dalam perekonomiannya. Nah, ini sebenarnya begini, saya membayangkan tuh bukan hanya di level individu ya, bukan satu orang itu. Bayangkan kalau negara, gitu ya, kalau negara membiarkan perzinahan, negara malah memberi izin perzinahan, bukannya diterapi, gitu ya, tetapi malah diberi ruang-ruang perzinahan. Ini juga PR generasi muda begini. PR generasi muda itu gini, jadi kita ini suka meniru kebiasaan atau solusi yang diberi dari barat sana. Itu suka kita tiru apa adanya. Saya ingat betul waktu ada pembahasan tentang penyebaran penyakit AIDS gitu ya. Penyebaran penyakit AIDS itu dulu pernah ada ide di Indonesia itu sampai mau membuat, mohon maaf ya, dulu di mal-mal itu sampai mau dibuatkan ATM kondom gitu. Jadi yang mau berzina ya kan, itu ngambil kondom dulu supaya tidak kena AIDS. Itu pernah dan itu bukan isu ya, karena itu sudah diangkat bahkan di level resmi negara. Oke, kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah malah sudah ada yang menjalankan itu di beberapa mal besar. Kalau saya tidak salah, itu kan kebodohan luar biasa. Kalau di negeri Islam itu solusi di negeri kafir yang memang mereka legal, yang begitu. Tapi di negeri Islam kan solusinya bukan itu. Solusinya adalah perzinahan itu dilarang, diterapi masalah ini. Kan begitu kan? Diterapi, bukan malah kemudian, apalagi kalau negara salah satu income-nya adalah perzinahan. Kebayang nggak? Negara miskin jadinya coba. Gitu ya. Jadi kalau nanti kita bilang itu Pak negara barat kaya raya, walaupun ini saya sudah ceritakan kemarin, ya kan? Sebutkan ke saya negara kaya raya. Nanti saya tunjukkan di salah satu zaman dinasti kekhilafan Islam, saya tunjukkan kayak apa makmur dan kayanya negara itu. Nggak ada bandingannya. Saya sudah sering sampaikan itu. Nggak ada itu perbandingan dengan yang disebut negeri kaya hari ini. Jadi Anda tuh miskin sebenarnya. Cuma karena yang lihat kita yang lebih miskin, kita pikir dia kaya gitu kan. Gitu aja. Gitu. Jadi dan apalagi kan tema zina itu kan bukan hanya menyebabkan kemiskinan. Ya kan di sini kan saya sebutkan beberapa riwayat bahkan kalimat Aisyah radhiyallahu anha seingat saya. Nah, itu ada judul yang judulnya Gempa itu. Iya. Judulnya Gempa itu. Ya, ketika Anas bin Malik dengan temannya datang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa, ya kan? Kemudian Aisyah menyampaikan 3 dosa yang menyebabkan gempa. Kalau kita urut logikanya, apa urusannya? Gempa itu kan masalah patahan lempeng bumi, atau gempa tektonik, ya kan gitu kan? Apa urusannya dengan itulah? Gini, mestinya kita mikirnya mestinya. Gini, contohnya, Indonesia ini kan ring of fire, ya kan? Ini ya pasti potensi gempanya tinggi, gitu kan? Di Indonesia. Kenapa? Karena dia ada di atas lempengan bumi, patahan lempengan bumi. Pasti itu rawan. Begitu patah, klek, kan goyang. Oke? Gini mestinya nanyanya. Kalau orang cerdas itu begini nanya, bukan apa hubungannya. Kenapa patahnya sekarang? Pas kita masih hidup, nanti aja kenapa? Atau kemarin, betul nggak? Nanti saya udah mati baru patah, biar saya nggak stres juga saya gitu. Kenapa patahnya di zaman saya? Dan itu tidak bisa dianalisa oleh ilmu pengetahuan hari ini.
para saya yang terakhir saya tidak tahu, tapi para ilmuwan yang saya tahu, para ilmuwan tahu wilayah-wilayah rawan gempa itu tahu. Oke, tapi mereka belum punya alat yang menganalisa, oke, kapan terjadinya kalau gitu. Ini rawan gempa nih, oke, kapan kejadiannya? Wah, itu kan nggak tahu. Berarti sepanjang dia tidak tahu, dia menjadi ilmu Allah tuh. Rahasianya di tangan Allah. Nah, terserah Allah kalau gitu. Mau kapan digoyangnya kan? Nah, gitu. Nah, itu harusnya pakai, baru kemudian masuk ke kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Bunda, kenapa ada gempa? Ma baluz zalazil. Kenapa gempa? Dan gempa, masya Allah ya, Allah lindungi kita dan negeri ini juga, negeri muslimin. Amin. Itu kan tidak sederhana ya, bukan cuma gempa ya. Gempa-gempa itu tidak sederhana, bahkan ada yang menyebabkan tsunami besar segala macam itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 3 dosa sebabnya. Nomor 1 adalah idzastabahu zina. Kalau mereka sudah istabahu itu mereka menganggap mubah. Nah, tadi itu menganggap mubah. Zina itu di zaman Nabi pun ada. Ada apa tidak? Ada, tetapi yang melakukan sedikit itu satu, yang kedua sembunyi-sembunyi. Dua poin itu, sedikit dan sembunyi-sembunyi. Baik. Tetapi kalau sudah dianggap tadi itu, gara-gara dibuat film itu dibombardir ya, film bahkan kartun anak-anak ya kan, apalagi film-film itu kemudian dibuat, ini seniman murahan nih ya, seniman picisan ini ya kan, ini kelas recehan, cuma nyari receh duit gara-gara, kemudian alasannya, oh kami tidak mengajari generasi muda kerusakan kok, kami hanya memotret sosial keadaan. Itu udah, itu kebanyakan ngomong, itu nyari duit selesai gitu kan. Kita ini terlalu banyak bicara. Ini seniman murahan begini nih, kayak yang begini-begini nih ya, modelnya Anda akan berhadapan dengan kesialan hidup. Sudahlah, kan Anda berhadapan dengan kesialan hidup itu. Anda bayangkan menginspirasi anak muda sampai menghadirkan di hati mereka zina itu biasa saja. Ya cuma kenakalan lah, kayak nakal nyuri jambu orang ya, atau tapi zina nggak seperti itu. Ini perbuatan yang disebut fahisyah, sebuah kekejian. Dan akhirnya tadi ketika istabahu, mereka sudah menganggap mubah azina, bukan melakukan. Kalau melakukan di zaman Nabi pun ada yang melakukan, tapi semua orang sepakat mengatakan itu salah gitu. Jadi istabahu itu menganggap bahwa zina sudah mubah. Nah, itu dampaknya bahaya loh. Kalau sudah idzastabahu zina wa syaribul khumur. Ini poin kedua kan, mereka sudah minum khamr. Khamr kan cermin berikutnya kan. Wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif. Mereka sudah mulai mainkan musik. Oke, 3 poin. Jadi masalah musik enggak usah berantem, baca bukunya aja. Oke. Kita ini sebenarnya berantem berilmu malas. Oke ya, jadi jangan suka berantem berilmu malas. Berilmu dulu, oke? Enggak usah rame dulu ya, enggak usah rusuh dulu. Dan lagian bukan kalimat saya, kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mau apa ya kan? Mau protes sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan? Idzastabahu zina wa syaribul khamr wa darabu bil ma'azif. Ma'azif itu musik. Ya, kemudian Allah murka dari atas sana. Begitu Allah murka, kemudian Allah perintahkan guncang bumi. Maka terjadilah gempa. Ummul Mukminin Aisyah ditanya, "Ya Ummul Mukminin, apakah itu azab?" Kata beliau, itu rahmah lil mukminin wa azaban lil kafirin. Itu kasih sayang untuk orang beriman. Karena dengan itu diampuni Allah, ya kan? Tapi itu azab untuk orang kafir. Gitu.